Hai Somasa, Sobat Marsa Podcast, ketemu lagi dengan kami di sini. Nah, kali ini kami bersama dengan keluarga besar Masapot dalam edisi Masata Masapot Wisata. Nah, sekarang kita masuk ke episode berapa, Bu? 29. Baik, kali ini kita akan berbincang-bincang santai ya. Di tempat yang begitu santai. Ini namanya di mana ya? Di mana ya? Daerah puncak dah gitu ada ya. spring waternya gitu ya. Spring water. Iya, oke. Yang pasti tempatnya bagus ya. Healing juga untuk kami emak-emak ya kan. Oke, baik. Cus, sebelum kita masuk ke dalam perbincangan yang lebih dalam lagi dan jarang juga diekspos ya Bu ya, bagaimana kehidupan sebagai pendamping, pelayan di gereja yang melayani secara full time. Akan mulai dulu ya, berdoa dulu dibawakan oleh Kakak Pendeta Yeni, silakan Kak. Oke, baik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tetap memberkati kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapak, kami mau berbincang-bincang, kami mau sharing bersama, kami mau berbagi kepada sobat-sobat Masapot dimanapun berada. Inilah kami, para pendamping, pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Biarlah kiranya lewat apa yang boleh kami sharingkan, kami boleh semakin juga dikuatkan dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Amin. Oke, baik. Gimana Kak? Kayaknya sebelum kita mulai perbincangan kita ini perkenalan dulu kali kali ya, karena kita di sini dengan ibu-ibu cantik. Iya. Oh, jangan ibu-ibu ya. Jadi kakak-kakak cantik. Yang pastinya kakak-kakak kece, yang pastinya kakak-kakak yang heboh-heboh juga ya. Iya. Biar sobat-sobat Masapot juga tahu siapakah mereka. Oke. Khususnya kakak-kakak yang dua di tengah. Yuk. Oke. Yuk kita perkenalan dulu dari saya. kita belakangan. Itu ya, gue udah terkenal deh Bu. Iya terkenal, tapi kira-kira itu masih single atau sudah kan gitu. Jadi dimulai dari saya. Enggak deh, dari Makasih ya Bu. Shalom. Oke, baik Kak. Kakakku. Salam sahabat Masapot. Saya Nyonya Pendeta Hendrik Barus. Nama saya biasa dipanggil dengan Neva Purba. Buru Purba apa Kak? Ya, Purba sudah dulu. Oke. Niombah ya? Nyombah. Oh iya, Nyombah anak. Kami ada 2 orang putri yang cantik-cantik. Wow. Yang satu umur 10 tahun, yang kedua umur 7 tahun. 7 tahun. Namanya? Namanya Yeholia Dominik Barus dan Amoreja Dwi Putri Barus. Jadi sudah 2 ya anaknya Bapak 2. Hendrik Barus. Cia. Kakak kami ini ya masih 2 ya, bisa silahkan ditambah lagi. Oke, baiklah. Silahkan yang selanjutnya, pasti tidak kalah kecenya. Iya. Terima kasih. Halo Sobat Masapot. Perkenalkan, saya Nyonya Pendeta Rim Saragi. Nama saya Juni Astuda Purbapakpak. Kami sudah dikaruniain 2 anak laki-laki. Yang pertama namanya Yan Francis Dirganada Saragi, yang kedua Stefan Himaya Saragi. Anak pertama usianya Agustus nanti 4 tahun. Kalau si Stefan anak kedua sudah 11 bulan. Oke. Lagi rempong-rempongnya ya Bu. Rempong banget. Ngurus 2 anak. Ya, penekanannya masih 2 bisa ditambah lagi. Oke, baiklah, terima kasih. Ya, selanjutnya walaupun katanya sudah sering mengudara. Sudah sering mengudara dan terkenal, yuk pasti. Tapi Anda single atau sudah menikah gitu ya? Kamu belum tahu siapa suaminya juga. Siapa suaminya? Mana suaminya? Oh, lagi megang kamera. Oke Bu. Hai sobat-sobat Somasa, perkenalkan saya Pendeta Agnes Boru Saragi Sidauruk. Saya sudah menikah dengan menikah, baiklah. Pendeta Dedi Roni Purba.
Nah, kami dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Yang pertama Carla Pio Surapurba umur 7 tahun, yang kedua Bastu Albert umur 3 tahun. Sekian, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih. Berarti udah laris ya. Udah. Dan masih 2. Oke. Boleh ditambah lagi ya. Baiklah. Sobat-sobat Nasapok, satu lagi kita nggak ada di sini ya, kakak kita ya. Iya. 2 lagi. Oh, 2 lagi. Oh iya, Bang Iya. ini ya. Andrian. Masalahnya Abang itu juga nggak ada di sini. Iya, bener. Iya, next mungkin bisa bergabung lagi ya. Iya. Dengan 2 kakak kita dari Nyonya Pendeta Rolandi Situmorang dengan kakak Nyonya Pendeta Adrian Rajanagur Purba. Oke, dan saya sendiri namanya Pendeta Yeni Septiani Boru Purba. Ya, suami saya di sana juga ngintip. Oke, saya istri dari Pendeta Gresindo Raja Sinaga. Kalau tadi kakak-kakak kami sudah punya anak, ada yang masih 2, ya nanti akan nambah lagi. Kalau kami belum ada. Dan ya. segera menyusul. Dan segera Amin. menyusul. Yang 2 jadi tambah 3, yang belum ada minimal 1. Amin. Amin. Oke. Baiklah, demikian perkenalan singkat dari kami. Sekarang kita bahas apa nih ya? Ya, kita langsung aja Langsung kali ya. aja ya. Bagaimana apanya dulu? Sukanya atau dukanya dulu? Karena ini edisi spesial kita para pendamping pendeta ya. Tentu dalam perjalanan pelayanan sebagai pendamping bukanlah hal yang mudah begitu ya. Jadi kita mau tanya-tanya gimana sih? Kayaknya dimulai dari pacaran dulu deh. Kan udah tahu nih ya. Waktu pacaran kan mungkin udah tahu akan jadi pendeta atau sudah berstatus pendeta. Pendeta, Kira-kira punya gambaran nggak sih nanti jadi istri pendeta itu gimana gitu. Ya. Oke. Terus kenapa mau jadi istri pendeta? Kenapa nggak jadi istri dokter? Dan yang lain-lain gitu ya. Oke, Bu, dimulai dari siapa, Bu? Apa kamu, Bu? Kemarin sudah dibahas ya kisah pacaran kami. Jadi yang belum kakak-kakak. Iya, benar-benar. Oke. Dimulai dari ya, baiklah, kakak aja dulu. Saya Kakak. aduh gimana ya, membahas percintaan masa muda. Iya. Jadi nggak pengen pulang ya? Kemarin juga kayak pernah di episode sebelumnya dibahas ya. sama- Iya, tapi kan sedikit disinggung ya. masih sedikit, Itu versi belum dari semua si bapaknya. dari bapaknya, sekarang dari mamahnya. Hampir mirip-mirip sih sebenarnya ya, ketemunya pas pendeta Fikar di tempat kami di Sirpang Sigodang. Oh gitu. Sirpang Sigodang. Kita nyanyi dulu. Enggak, Bu. Lanjut. Aduh. Terus kebetulan saya di situ posisinya jadi sekretaris pemuda. Oh. Ya biasalah kalau sekretaris pemuda kan menghubungi siapa yang jadi pengkhotbah. Gitu. Ya otomatis kita punya kontaknya dong. Yes, Dulu itu masih BBM. Iya, yang hubungi pertama siapa? Awalnya kan soal pelayanan. Iya, benar. Saya lama-lama soal pelayanan hati. Ya begitu saya. Bang, nanti jangan lupa ya untuk ini khotbah di pertongguan ini pemuda. Oh, oke, gitu-gitu. Gitu. Ya dari situlah mulainya. Dari abang ke ayang gitu ya. Ya sering komunikasi, akhirnya jadinya sering. Dulu kan kalau BlackBerry tuh kelihatan tuh statusnya apa, ya sering komen-komen begitu. Ya begitulah, mulai sering komunikasi. Yang jomblo silakan buat status biar banyak cewek yang komen. Itu dulu, sekarang kita nggak tahu ya. Terus. Ya dari situ ya mulailah ada mulai ketertarikan satu sama lain gitu. Terus ya mulai sering pergi keluar gitu berdua. Iya. Urusan pelayanan. Kadang pelayanan, kadang bukan ya. Kayak ngerti aja sih. Pengalaman gue. Cerita orang bukan gue. Ayo lanjut. Ya begitu. Tapi kami waktu pacaran itu nggak ada istilah kamu mau ya jadi pacarku, ya nggak begitu. Nggak ada omongan gitu. Berarti nggak ada tembak-tembakan? Enggak. Pokoknya berdua sudah nyaman, ya udah itu gitu. Oh gitu. Dan kami tuh sempat LDRan tuh, dia dipindah setelah dari Sirpang Sigodang dia pindah ke daerah Sidiam-Diam namanya. Dia pindah ke sana, terus aku juga
sempat pindah kerja juga ke Batam. Oh. Jadi kami LDRan di situ. Oke. Itu berapa lama ya? Kurang lama sih, nggak tahu, sudah lupa. Berapa lama pacarannya? Pacarannya berapa tahun ya? 3 tahun, 4 tahun sekitar segitu. Oh, lama juga ya, Bu ya. Ih, sama dong. Terus waktu pacaran udah kebayang belum jadi suami pendeta? Jadi istri pendeta itu Enggak, gimana? karena kan awalnya mulai dekat-dekat kan dia masih fikar. Nah, terus kami pun sempat itu nggak komunikasi selama 3 bulan karena adalah sesuatu yang buat kami berantem hebat gitu. Jadi kami nggak komunikasi 3 bulan. Nah, di komunikasi yang 3 bulan itu dia mulai menghubungi aku di saat dia sudah mau menjadi pendeta gitu. Oh, kupikir menghubung yang lain. Oh tidak, berarti di hatinya. Pendeta Rim hanya cuma apa sih, lanjut. Udah lanjut. Jadi kami mulai pacaran, bukan pacaran ya, itulah istilahnya. Mulai tunangan. Dia masih baru mulai jadi pendeta, jadi kami LDRan gitu loh. Jadi Kakak di Batam tadi ya. kebayangnya bisa jadi nantinya istri pendeta, belum kepikiran ini jadi apa enggak, ini bisa bener jadi apa enggak gitu. Jadi belum kepikiran gitu dulu kan. Jadi gimana jadi istri pendeta, tapi kalau mikir-mikir ke depannya ya karena kan dulu aku aktif pemuda, jadi kan udah kadang melihat Udah gitu tahu keluarga pendeta sedikit gitu banyaknya kan, sedikit gimana banyaknya. ya. Oh, kakak ini dia gimana cara ngurus anaknya di dalam gereja itu, kakak itu inang pendeta itu gimana dia persaurannya sama jemaat atau gimana aktivitasnya itu ya paling sekedar melihat gitu sih gitu. Berarti udah ada gambaran waktu pacaran, udah ada Iya, gambaran udah, karena udah. aktif di pelayanan. Iya, aktif pelayanan. Waktu di Batam juga pindah, padahal baru beberapa bulan di situ udah ditunjuk jadi sekretaris pemuda lagi. Iya, untung gak kecantol sama yang lain. Oh, Hampir, Cin. iya. Oh, hampir sama pendetanya juga. Oke, kita ini cut dulu ya. Sekarang ke kakak dulu, ke kakak. Ya gimana kak? Aduh, abang senyum-senyum megang kamera cuy. Nggak usah pulang kata. Kita lanjut part 2. Kita doang. Iya. Oke, silakan kakakku. Kalau awal dari pertemuan kami itu sebenarnya apa ya? Sering komentar-komentar di media sosial. Hanya sering buat kalau ada yang komen Nah, jadi itu sepupu dia adalah teman saya, teman dulu satu kerja. Kemudian saya lihat ada komentar-komentar tuh di wallnya teman sepupu dia, teman saya ini. Terus entah gimana, mungkin dalam komentar itu apa ya? Ini ada Erik Barus, ini siapa ya? Gitu kan. Kepo. Rupanya sepupu dari teman. Oh, itu siapa ya? Saya bilang sama sepupu saya, itu sepupu saya kak. Oh iya, oh. Terus saya lihat wallnya, saya lihat profilnya. Oh, ganteng juga gitu. atau bahkan sangat menarik. Berarti langsung bergetar kayak andeliman gitu ya. Mau dong, siapa yang lihat? Mangitir. Yang komen aku ya, nggak boleh lagi ya. Cuma sebatas lihat. Oh ya udah. Terus lanjut. Tak kenapa ya. Kemudian ada di komentar itu sering gitu apa saling komentar jadinya di situ. dari komentar itu. Ada nyambung-nyambung perbincangan gitu, akhirnya di dalam gitu kan. komentar. Nah, dari situ awalnya. Jadi kayaknya ini sepupu teman saya ini agak gimana gitu ya. Pas seperti yang apa mungkin seperti yang saya inginkan gitu, orangnya nyambung gitu ya, nyambung gitu. Nah, ya itu dari awal itu teman sepupunya bilang, kak ternyata kakak ini kompak ya sama sepupu saya. Enggak, cuma sebatas komen aja di Facebook. Masa katanya kan nggak tukar-tukar handphone, nomor handphone belum gitu ya. Mau ku kasih kak katanya gitu. Dia nggak kasih. Mungkin pikirannya biar aja lah kakak ini mungkin nggak suka gitu kan, cuma main-main aja gitu. Nah setelah itu Erik Barusnya inbox gitu. Nggak usah senyum-senyum bang sambil Iya. Enggak, dia lagi memperhatikan. Dari mulai inbox itu tukar nomor handphone. Dari situ awalnya, Dan
cuman sebentar aja bertemannya, cuman sebentar. Karena sudah lanjut. 2010 bulan 11 disitulah jadinya, cuman sebentar aja. Baru langsung nikah? Langsung nikah? Enggak, Oh, pacaran. belum. Oh, masih pacaran. Kemudian dia pada saat itu pikar di Seribu Dolo, saya di Siantar. Mm-mm. Lah gitu, bertemunya juga Jarang. kuantitasnya nggak sering lah, nggak Tapi sering berkualitas ya. Karena ya. dia juga kuantitas pertemuannya. Oke. Jadi pertemuannya cuman paling kalau ada dia acara ke Siantar atau bertemu sama orang tuanya di Siantar baru dia datang, itu enggak Langsung dibawa kakak? Ke rumah orang tua langsung dibawa? enggak. Oh, aku Enggak. pikir kakak langsung Ya. Jadi kalau pada saat dibawa ke rumah orang tuanya itu bukan langsung nikah, kan masih mikar kan. Nah lalu gitu berjalan sering dengan waktu, nyambung. Terus bilang, nah itu ada gimana, tuh kan? Apanya gimana? Jadi anak Tidak kita ya, jadi gitu kan. Karena sebelumnya saya ini tuh Mak Comblang gitu, dia juga Pak Comblang gitu. Oh, jadi ini pertemuan Mak Comblang dan Pak Comblang. Sebelum jadiannya begitu. Jadi saya mau mengenalkan adik saya, dia mengenalkan temennya. Lalu Nasyam yang ketemu. Enggak cocok. Bagaimana enggak cocok? Bagaimana enggak cocok? Ya udah kita aja lah. Seru kan? Seru. Kalau dia enggak Nggak dibilang kemarin. Iya kan? Oh, kemarin udah bilang. Dari Comblang yang jadi ya. macam sebuah sinetron kan. boleh nanti kita Seru. Tapi sepertinya saya belum pernah nonton sinetron seperti ini. Ini. Jadi udahlah kita aja yang jadi. Iya, kamu nggak suka sama enggak? Tanya, kamu nggak suka sama adik saya? Enggak. Ya udah, kita jadi tahun 2010 bulan 11. Oke. Kemudian Jadian, dia masih- jadian. Ya, itu jadiannya masa pikaris bulan 5 ditabalkan. Ya udah, situ ngomong-ngomong lah, bincang antara keluarga, mulailah datang keluarga gitu. Oke, cepet ya. Cepet. Terus gambaran kakak gimana? Akan jadi Istri istri pendeta udah gambarannya gimana? Kalau gambar kalau dulu waktu pemuda saya sering ikut partenggoan tuh. Waktu masih kecil juga ikut partenggoan. Jadi saya dekat sama pendeta-pendeta pikar-pikar. Ya, berarti- dari situ saya udah dapat gambaran. Oh, akan dulu seperti sempat- apa gitu ya? Dulu sempat ada cita-cita saya sekolah pendeta. Oh, nggak jadi Iya. pandita, jadi inang pandita ya? Iya. Dulu ada cita-cita saya, terus saya banyak cari-cari korek-korek informasi dari dulu ada pikar selama yang tugas di GKPS tuh Siantar Sudirman. Saya cari informasi bagaimana sekolah pendeta, saya cari dari pendetanya juga. Jadi pada saat pertemuan itu saya tanya-tanya saya tanya-tanya gimana informasi tentang sekolah pendeta. Rupanya mereka bilang agak susah sih dek gitu ya, agak susah, nanti memahami ini. Oh dari situ saya enggak lah, kayaknya enggak cocok bidang saya gitu kan. Nah, Memang cocok terus istri pendeta. selama saya ngikut-ngikut, contohnya mengantarkan orang tua marari Kamis gitu, saya dekat sama istri pendeta resort di situ. Udah paham lah ya. Iya, saya sering. Berarti sebelum sambil pacaran sambil training ya? Sama istri pendeta ya kan? Saya sering nanya-nanya mereka, Enang, gimana mana sih jadi Nang? istri Jadi istri pendeta gitu, padahal udah tua loh istri pendeta yang saya ngomong itu. Yo, banyak dek dukanya. Nah, Langsung dijawab dukanya dulu ya dukanya. bukan sukanya, banyak dek dukanya. Ketengkan, iya Nang, di situ langsung, masa sih Makin Nang? semangat cinta sama Bang Erik. Atau gimana? Kalau dari situ sih agak-agak gini juga ya. Agak-agak Masa goyang sih gitu seperti ya. itu gitu ya. Nah, iya banyak kali dukanya dek. Belum lagi pendetanya, belum lagi jemaatnya gitu kan. Banyak. Jadi jangan pikir semua nanti apa namanya Enak-enak berperilaku gimana. Wah, ini pendeta ini. Di belakang kita kita nggak tahu. Ada gitu juga ya. Nah, itu curhatan dari Dukanya nih sekarang. ya sudah. Setelah itu ada pertemuan dua keluarga, karena sudah
baru sudah ditabiskan jadi pendeta, baru gimana dari segi usia juga ya sudah cocok ya, sudah cocok, ya sudah pertemuan keluarga dan ditentukan tanggalnya oleh kedua pihak keluarga gitu. Oke, lalu gimana pengalamannya setelah sudah menjadi istri pendeta? Apa yang nggak enaknya gitu kali ya Bu ya? Apa namanya bahasanya? Ada hal-hal yang itu ya. Ada hal-hal Kalau yang nggak enak dibilang nggak gitu juga ya Bu ya. Tapi juga ya. tapi Tapi tergantung suka duka kehidupan itu harus ada iya, gitu iya, ya. iya. Benar, suka duka tantangannya kehidupan. lah Ya, begitu ya. Tantangannya, tantangannya. pergumulannya itu apa sebagai istri pendeta tadi? Tantangannya sebenarnya dari awal ya, itu pada saat itu penempatan pertama. Nah, tempat pertama kan tuh dalam-dalam ya. Oke. Maria Dolok. Maria Dolok, Nah, oke. Maria Dolok itu air susah. Ngambil air itu ke bawah. Nah, harus jalannya begini. Terjal ya, naik Ya, turun. Oke. itu tantangannya kan. Susah. Kemudian meninggalkan pekerjaan nih. Satunya ya, meninggalkan pekerjaan. Sebenarnya ada keputusan ini sebenarnya berat. Dulu Saya harus kerja di Siantar. Ya. Kemudian Kalau nggak salah ibu dosen ya dulu. iya, Oke. universitas swasta di Siantar ya. Nah, tantangannya itu berat. Sebenarnya saya selama ini bekerja kan ada keputusan yang berat. Bagaimana mengikut saya, nah atau tetap kerja di Siantar. Saya juga bingung. Gimana ini ya? Kalau nggak kerja susah juga sih, menganggur ya. Kita bayangin dari kerja jadi tidak bekerja, jadi menganggur. Sebenarnya susah. Adaptasi tentang itulah yang pertama sekali menjadi duka gitu ya. Jadi istri pendeta. Tahun-tahun pertama itu susah loh. Tahun pertama, tahun kedua bayangkan tinggal di kampung. Sementara kalau jemaatnya itu tidak ada yang kita bisa kunjungi kalau pagi-pagi. Mereka ke ladang semua. Ladang semua Sepi. ya. Oke. Sepi banget. Nah, di rumah itu sepi, begitu ngongongnya, nggak ada kerjaan, ya udah selesai itu aja. Rumah dibersihkan sudah selesai. Nonton TV juga bosan. Lanjut setelah itu, berpikir-pikir lagi, gimana kalau cari kerja lah di kampung ini, susah kali gitu, nggak enak nganggur. Saya cari kerja jadinya sekolah-sekolah dekat rumah resort. Ya. Kebetulan ada kosong, diterima. Nah, ya itu jadinya ada hiburan saya sendiri ya. Ibu ya. Berarti ngajar di sana dulu. Ngajar di sekolahan Ngajar agama SD. kan? Nah, bukan, jadi guru kelas. Guru kelas. Oke, kirain karena istri Lumayan. pendeta ngajarnya agama ya. Nah, Iya, oke. kemudian sorenya itu saya ngajar kalau setiap Sabtu saya ngajar anak-anak sekolah di situ. Saya les di rumah resort. Saya panggil mereka. Jadi saya umumkan di sekolah, anak-anak yang mau yang susah belajarnya, ayo kita di rumah. Saya kumpulin anak-anak sekolah. Nah, jadi saya ngajar mereka. Siapa aja. Penting siapa yang mau. Nah, itu juga ada tantangannya loh. Iya. Nah, tantangan kita berbuat baik ternyata Ya, nggak selamanya Orang diterima lain- dengan baik ya. nih, Iya, benar. itulah sebenarnya satu lagi tantangannya. Kita berbuat baik, orang lain menganggap, ngapain lah dia bikin seperti itu. Ada saya dengar-dengar seperti itu ya, ada jemaat ya. Ya, itulah Jadi kerikil-kerikilnya. kurang kecintaan anak-anak didiknya sama gurunya si X gitu. Jadi mereka bilang, cari perhatian tahap apa gitu kan, sampai ke telinga saya. Akhirnya saya umumkan lagi, adik-adik kalau tidak mau lagi, tidak apa-apa. Kita fokus ke sekolah aja, nggak apa-apa di sekolah nggak saya ngajar. Yang tidak mengerti harus benar-benar harus mengerti. Bisa tanya ibu langsung, kita sendiri yang mengerjakannya. Jadi waktu untuk istirahat itu bisa kita gunakan waktu istirahat itu untuk belajar bersama gitu. Dan mereka setuju. Itu salah satunya. Tapi Iya ya, tantangannya. itu termasuk keputusan yang berat tadi saya tangkap ya. Memutuskan sesuatu hal yang sudah biasa kita kerjakan, yang menghasilkan, yang kita harapkan ternyata di stop gitu ya, dan menjadi seorang. Tapi ada aja cara dibikin Tuhan ya, Iya, betul. supaya kita itu nggak jenuh dengan keadaan kita. Jadi cikgu. Oke,
bisa dilanjut Bu. Oke, baik. Itu sudah kerikil-kerikil dari kakak ya. Oke, Iya, sekarang benar. lanjut ke kakak kakak Mama Dirga. Silakan kakakku. Terima kasih. Kalau dukanya dari saya ada juga sih, seperti kata kakak Olia, meninggalkan pekerjaan ya. Iya, Ya, itu iya. pasti berat gitu. Karena sebelum kami menikah juga saya tuh bekerja di Batam. Oh. Iya. Di Batam kan aku kerja. Jadi pas sebelum menikah itu kan pasti itu dulu ada kesepakatan kan. Jadi gimana aku iya. masih kerja atau gimana Ikut suami gitu atau ya. gimana? Ya udah pendeta langsung bilang, lah gimana sih masa kebetulan di situ dia bertugas di Pekanbaru, bertugas di Pekanbaru, pendeta di Pekanbaru. Masa aku di Pekanbaru terus kamunya di Batam, nggak enak lah dilihat apa gitu jemaat jauh-jauhan satu ini. Udahlah nggak usah kerja gitu. Aduh gimana ya ini? Betul persis juga Kak, kita udah terbiasa gitu loh mendapat gaji setiap bulan. Dan kesibukannya ada Ada terus setiap hari tuh. iya, Apalagi dulu kerja di sana sip-sipan, ada pulang pagi ya udah kita rasain itu di sana. Jadi penghasilan gimana enaknya makai uang sendiri gitu. Jadi mikir gitu kan, aduh. Terus nanti kalau misalnya udah nikah nggak ada kerjaan, kegiatan kita apa nanti gitu kan? Pasti, aduh mikir gitu. Nah, di situ aku langsung mikir kan, sebelum 4 bulan atau 5 bulan sebelum kami menikah, aku langsung mikir kayaknya aku harus belajar menjahit deh gitu. Jadi aku belajar menjahit. Aku selesai kontrak di Batam kan pulang ke kampung, ke Serpong Sigodang. Nah di situ aku belajar di Serpong Sigodang, ada di situ kakak Boru Haloho. Iya, Jadi berarti aku kita belajar nanti di sana. bisa bikin Iya. seragam ya, kakak menjahit. Iya, jadi aku menjahit, bayangin aku belajarnya cuman 3 bulan aku belajar dan aku udah bisa buat bajuku beberapa gitu. Iya, kenapa nggak bilang? Masalahnya sekarang aku lagi punya anak bayi, jadi aku udah lama nggak pegang. Gitu, anaknya nanti aku yang pegang. Iya, udah lama nggak pegang jahit, makanya nanti kedepannya sih kalau anak-anak udah makin besar aku ini lagi, aku pakai lagi jadi. Iya, oke, mantap. Sayang banget kan itu mesinnya udah dibeli nggak kepake. Iya, itu talenta yang Iya, luar biasa benar, loh, benar, bisa benar. juga menghasilkan. Iya. Ya, selain itu Kak, apalagi udah itu aja Kak. Selain Soal itu pekerjaan ya aja. Apalagi sih ini urusan Beradaptasi dengan jemaat gitu Oh ya, iya, gimana ya? ya, paling Kan gitu sih pindah-pindah kadang. ya. Oh iya, pindah-pindah kayak kita harus beradaptasi lagi sama orang yang baru, perkenalan lagi, saling memahami lagi jemaatnya gitu di situ. Ya, bagaimana mereka, bagaimana kan setiap orang pasti beda-beda ya gimana pemahamannya. Terus ya mungkin aku salah atau gimana, mungkin jemaat-jemaat apalagi masih di daerah di kampung atau apa, pasti ada yang memikir kalau istri pendeta itu harus sama seperti pendeta gitu loh. Oh iya, padahal kita bisa juga jadi pendekar. Oke. Pendekar cuy. Kalau pendetanya begini harus semuanya tahu dan istrinya pun harus begitu gitu. Oke, yuk. Padahal kan nggak semuanya bisa gitu loh. Dan kita pun pasti banyak kekurangan istilahnya dan belum terlalu siap dengan apa semua yang nanti Inang harus ini ya, Inang nanti kalau pas apa harus bisa ini ya, bisa itu ya. Kan belum, apalagi kita masih baru-baru jadi istri pendeta. Dituntut gitu. untuk serba bisa itu Ya, sulit betul, ya. betul. Dituntut jadi serba bisa gitu. Ya paling begitu. Kalau di bagian di jemaatnya begitu ya. Inang harus bisa Korea. Baca notes, Baca aku notes ya. baca notes masih agak kurang. Benar. Harus belajar. Aku nggak tahu malah Kak. Tapi ya itu ya Bu ya, maksudnya di bagaimanapun tugas yang kita pegang dan sebagai apapun kita pasti selalu ada tantangannya ya. betul. Selalu ada proses juga di situ ya Bu ya. Iya. Mungkin kita berdua berbeda ya. Kalau misalnya kakak berdua memang mendampingi. Nah, kita Inang pendeta yang pendeta. Gimana sih bilangnya? Inang pendeta yang pendeta. Inang pendeta yang pendeta gitu. Gimana Bu? Inang pendeta yang pendeta gimana? Iya. Kalau aku pribadi sih tantangan itu dari awal kan memang kita
sudah memang terjun di dunia pelayanan. Yes. Terus kebetulan saya juga dengan suami itu satu kampus gitu. Dan satu udah pernah sama bareng pelayanan di kampus gitu. Nah, ketika tantangannya itu pertama ketika kami ditempatkan, itu kan belum menikah, masih pacaran ya. Nah, saya ditempatkan sebagai pendeta resort di daerah Riau, dia ditempatkan sebagai pendeta resort di Raya. Jadi Mardua inilah, Mardua Hudon. Itu waktu masih pacaran. Jadi galau gimana ya? Mau nikah atau enggak itu. Akhirnya nikah. Nah, setelah nikah juga kami jadinya Mardua Hudon. Nah, jadi tantangannya gimana hadir sebagai seorang inang pendeta yang pendeta tanpa pendamping. Sementara kan masih muda nih. Kita melayani jemaat yang dari segala usia. Terus mau kunjungan dan lain segala macam itu gimana. Jadi berjuang juga untuk proses di situ. Dengan teman rekan sekerja kita juga yang banyakan laki-laki juga kan harus beradaptasi gitu. Kita sebagai perempuan yang hadir di situ. Lalu setelah itu tantangannya adalah beradaptasi dengan profesi sebagai pendeta dan juga sebagai ibu rumah tangga, Bu. Aduh, susah banget kan. Kita punya anak nih, artinya marpese-pese gitu. Nah, itu memang luar biasa banget bagaimana memilih dan memilah hati dan pikiran. Karena apa? Sebagai inang pendeta kita harus mempersiapkan bahan, kita harus pelayanan, kita harus mengurus keluarga, kita harus mengurus anak dan segalanya gitu. Jadi kami berproses untuk bisa klop dalam hal itu gitu. Bayangin kalau kita khotbah nih jam 9 pagi harus berangkat. Jam 9 pagi harus berangkat dari rumah. Sementara suami kita juga tugas. Terus anak kan nggak ada parorot di rumah gitu, nggak ada yang mengurupi di rumah gitu. Nah, untuk beradaptasi dengan itu luar biasa, Bu. Tambah lagi anak satu lagi gitu. Jadi tantangannya kalau menurut aku itu aja sih ya. Bagaimana kami bisa tetap melayani dengan maksimal di jemaat, tapi ternyata di rumah itu banyak hal yang berbeda yang kita hadapi dengan apa yang dilihat orang. Kalau dari aku sih itu aja tantangannya ya. Enggak ada yang lain. Nah, sekarang aku kan lagi kuliah nih. Nah, ini lebih berat lagi, Bu. Kadang agak-agak kurang waras gitu. Kurang waras ya. Iya, kadang kurang waras, Bu. Hilang kesadaran kan. Gimana ya? Kadang gimana ya? Kita harus mikirin rumah, ada juga pelayanan sedikit-sedikit gitu ya kan. Kalau juga nggak apa-apa. Maksudnya ditinggali juga kan nggak enak gitu. Terus kita harus sekolah, dari rumah ke sekolah itu jaraknya jauh dan penuh dengan kemacetan, dengan kerumunan orang, ya itulah. Tapi saya nikmati sih. Artinya dari tantangan itu malah mendatangkan sukacita. Ya, tentu. Itu poinnya. Dari tantangan menuju menuju sesuatu hal yang indah lah menurut aku. Kalau nggak ada itu kayaknya nggak ada kemajuan gitu. Itu dari gue ya, Bu ya. Gue sama lah gue juga. Oke. Ayo. Udah? Iya. Oke, iya. Kalau saya sendiri sih kurang lebih kita sama ya, Bu Iya, ya. Bu. Karena kita berdua istri pendeta dan juga sama-sama pendeta. Istri pendeta yang pendeta, Bu. Iya. Istri pendeta dan pendeta juga gitu ya. Sama juga ketika posisi kita sebagai istri pendeta, ya sama dengan pengalaman kakak yang tadi ya, banyak juga harapan-harapan jemaat juga untuk juga boleh terjun langsung, itu pasti juga ya. Yang lain apa ya? Kalau yang paling berat ya buat saya ya, kalau yang lainnya hampir sama lah kita ya, Bu ya. Tapi yang paling berat buat saya adalah untuk markebaya. Kenapa? Sungguh. Saya nggak bisa, Kak, jadi harus anggun sekali gitu ya. Bisanya tuh aduh. Duduk pun kalau bisa kayak gini lah ya. Kayaknya untuk pakai sesuatu Pendeta Raja senyum-senyum tuh. harus duduk rapet gini, terus pakai kamisol. Aduh, Kayaknya nyesek gitu ya. banget. Jadi kalau dulu kan memang sempat juga kami dua kudon ya, dua tempat setelah menikah. Kalau itu masih agak bisa lah, aku nggak bisa markebaya karena aku kan pelayanan kan begitu. Nah sekarang karena pendeta sekolah minggu distrik nggak pegang jemaat, ya tentunya untuk hari-hari raya yang besar, gerejawi gitu ya. Besar itu khususnya misalnya pesta inang gitu kan, atau Natal, Olop-olop. Nah olop-olop kan
ya bisa juga bertugas sebagai pelayanan sekolah minggunya. Tapi kan nggak melulu sama dengan pelayanan mengikuti sebagai istri pendeta kan gitu ya. Kalau dari situ harus pasti saya nggak tidur, apalagi harus marsasak. Jadi sampai sekarang kalau marsasak kepala saya itu pusing, tapi saya harus tetap kuat. Nah, pesta inang juga kalau kemarin juga tugas, harus marsasak, ya harus kebaya. Itu memang ya, tapi puji Tuhan sih sekarang tren mode itu agak lebih maju. Jadi kita pakai kebaya modern gitu, bukan harus pakai kamisol. Iya benar. Ya, jadi tertolong dengan itu, walaupun sasak belum tertolong karena tetap pusing. Itu sih tantangan paling berat, tapi sukacitanya walaupun seperti itu, walaupun kayak gini harus bangun bisa dibilang subuh jam 3 udah harus bangun lah kita, karena harus mersasa. Ya kan, banyak yang ngantri, aduh ya ampun gitu. Tapi ketika sudah lihat hasilnya, aku cantik banget ya gitu. Ternyata ketika anggun gini, aku cantik ya. manis banget ya. Berarti Ipa somal-somal memar kebaya biar terlihat cantik begitu ya. Itu aja sih Oke, paling Bu. beratnya. Kalau yang lainnya sama, cuma kami memang belum dikaruniai anak, jadi mungkin tidak seberat pergumulan kakak-kakak tadi ya, dimana harus mengurus anak dan juga pelayanan, mengurus suami lagi. Ya saat ini sih masih mengurus suami aja sih, gitu, mengurus anak belum. Oke. Iya. Itulah. Ya tadi Somasa udah denger gimana duka, tantangan. Sebenarnya bukan, kalau duka dibilang enggak juga ya. Tantangan mendampingi seorang pelayan full time di gereja begitu ya. Tapi dari apa yang sudah kita dengar, kita boleh melihat bahwa nggak ada tantangan yang nggak bisa dihadapi dan nggak ada tantangan yang nggak bisa diatasi. Karena kita semua yakin di dalam tantangan itu sebenarnya Tuhan itu udah nyediain kekuatan ekstra ya, sesuai dengan porsi kita masing-masing ya. Waktu kakak dan juga Mama Dirga dan saya dan juga kakak pendeta Yeni, semuanya Tuhan sudah sediakan kekuatan sesuai dengan porsinya kita masing-masing. Jadi untuk kita semua ini ya, Kita semua. yang sedang berjuang menjadi pendamping seorang pelayan, tetap semangat aja ya. Tetap semangat untuk bisa menghadapi setiap musim dan juga episode yang bisa saja bertukar atau berkelanjutan terus-menerus ya Bu ya. Kadang ada jalan yang berbatu-batu dan begitu terjal. Bersambungnya banyak Banget. Iya, cerita sedihnya juga banyak banget. Dari dalam diri kita, dari suami, dari jemaat, dari keluarga, dari anak. Satu hal yang harus dipegang, tetaplah waras. Betul tetap waras. Mari jaga kewarasan. Karena keluarga yang bahagia itu dimulai dari istri yang bahagia. Bagaimana cara membahagiakan istri? Seringlah kami diperhatikan. Diperhatikan apa? Dalam segala Berarti ini boleh lanjut ke part 2. Karena itu kan tadi suka dukanya belum gimana ya menghadapi suami sebagai pendamping ya. Iya kan? yang Iya semuanya harus diurus. Oh gitu ya Bu. Dari hal kecil Termasuk sekali. besar. Tapi kalau saya Nyonya Purba nggak begitu Bu. Iya. Ini Purba semua ya. Mohon maaf. Ini kita nggak beda di semua. Untungnya saya ini ya, paniaran Purba ya Bu ya. Jadi agak gimana gitu. Nah itu tadi salah satu, mungkin kita balik ya. Karena kami pendeta sama pendeta, jadi dia itu ngurus bagian dia gitu. Jadi saya nggak pernah ngurusin, jahat banget gue ya. Jadi aku itu nggak pernah ngurusin jubah dia, baju dia itu nggak pernah. Iya Bu. Iya. Bahkan saya mah kalau misalnya nggak ada kendaraan dulu, saya yang melipat ke dalam tasnya Bu. Udah Bu, makin dalam nanti Bu. Takutnya nanti ini setelah dari ini kita nggak pulang Bu. Harus perdamaian dulu penyelesaian. Iya benar. Oke. Kata suamiku nanti, nah kemana lagi sayang?
Iya. Tapi bersyukur kita karena Tuhan pasti memberikan kita pasangan yang tepat. Itu perlu itu pasti kita imani, dan pasangan kita adalah yang terbaik untuk kita. Terima kasih juga untuk terima kasih sama suaminya. Aku terima kasih untuk suamiku yang juga tetap senantiasa mendukung aku. Ya, pasti walaupun mereka posisinya sebagai pendeta, mereka juga sangat menyayangi kami para istrinya. Masih sempat lagi mengajak kami jelong-jelong ke sini ya kan? Itulah sebabnya pakaian kita seperti ini ya Bu ya. Jadi masa mungkin penampilan kami kurang gimana gitu. Tadi kami dari tempat tidur langsung ke sini gitu ya. Karena mikirin pulang mau pelayanan di jalan macet, jadi nggak sempat mandi, nggak sempat pakai bedang. Jadi natural seperti kami sedang berada di alam yang terbuka ini. Alam yang natural. Iya, natural. Oke, baiklah, kita menutup sesi ini. Nanti mungkin bisa part 2 ya. Iya. Bergabung semoga Dengan bergabung siapa? Dengan Dengan suaminya. no. Dengan ini kakak Oke. pendeta Ya, Rohani, dengan ya. Imam pendeta Ya, benar. Adrian Raja Nagor. Sesi kedua nanti bisa kita inikan lagi. Oke, kita menutupnya dengan nyanyi Kidung Jemaat kali ya. Yuk, satu ayat aja ya. Satu ayat. Itu. Kebetulan suara kami juga amat merdu. Serak-serak becek ya. Serak-serak marhubang. Di jalan. Ya, Jangan ketinggian Bu. ayo siapa yang tarik nada? Maaf Bu. Tarik nada, Nggak bisa nyanyi gua Bu. tarik nada dulu kan. Kenapa lagi aku? Kakak kan bisa note out. Iya. Kan mamanya nada. Bapaknya yang bisa not. Dan kuku diiring. Kerendahan ya? Oke. Di jalan kuku diiring oleh Yesus. Oke ya. Dua-dua ya. Di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Oke, itu yang kita imani, bahwa setiap suka dan duka pasti mendatangkan kebaikan untuk membuat kita juga lebih baik lagi. Tantangan apapun akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga kita juga sebagai istri-istri pendeta kita bisa menjadi istri yang solehah, ya, istri yang lebih baik lagi. Tentunya standarnya adalah sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Amin. Sehat untuk kita semua. Kakak Mama Aulia, kakak Mama Dirga, kakak Mama Carla, Basju. Bunda Carla, Bunda Carla. Oke, baiklah. Demikian kesaksian dan sharing dari kami. Udah kan? Iya. Ditutup dengan doa ya. Iya Bu. Baiklah, kakak minta tolong bawa kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami Bapa untuk perbincangan kami hari ini, dan kami sudah bisa sharing Tuhan dalam perbincangan kami hari ini, dan biarlah apa yang telah kami bagikan Bapa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, dan juga Tuhan berkati kami di sini Bapa dalam kehidupan kami Tuhan, pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan Bapa, untuk kegiatan kami hari ini, Tuhan berkati kami, Tuhan yang menjaga kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dosa kami yang begitu besar, Tuhan hapuskan, hal kami layak menerima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah, sampai ketemu sobat-sobat Masapot. Dukung terus, Tuhan berkati. Shalom semua sobat-sobat Masapot dimanapun berada. Shalom. Hari ini edisi spesial dari Masapot
yaitu kami bersama dengan anak-anak yang cakep-cakep. Ada kakak Aulia, ada kakak Amor, ada kakak Carla, ada abang Bastu, ada abang Dirga, ada abang Stefan juga tentunya. Nah, kami di sini mau memuji Tuhan dengan suara yang merdu tentunya. Betul nggak sih anak-anak Tuhan? Betul. Oke, kita nyanyi sama-sama lagunya apa? Hari ini apa? Oke, hari ini kurasa bahagia. Yuk kita nyanyi 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kau saudaraku, Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. iya, oke, satu lagu saja atau dua? Oh, dua katanya, sobat-sobat Pasapot. Apa lagi lagunya? Kakak-kakak, abang-abang? Apa? Tadi itu loh. Itu ibu itu. Jalan serta Oke, jalan serta Yesus. Yuk, kita mau sama-sama bernyanyi lagi. 1, 2, ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, ore. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.